Tes kesuburan pria mungkin diperlukan jika pasangan suami istri mengalami kesulitan saat ingin mendapatkan momongan. Perlu diketahui tidak semua kasus sulit untuk hamil disebabkan oleh wanita. Sebagian kasus tersebut disebabkan pria yang tidak subur. Lalu apa saja jenis tes kesuburan pria dan bagaimana cara melakukan tes tersebut? Cari tahu informasi lengkapnya di video berikut ini. Halo, selamat datang di Faisal Care Channel, channel yang membahas seputar dunia kesehatan. Saya Dr. Faisal Ridho Sakti. Sini kita akan membahas 4 jenis tes kesuburan pria. Silahkan like dan subscribe channel ini ya. Ragam tes kesuburan untuk pria itu memang banyak sekali. Ya, dan tes ini tentunya untuk mengetahui masalah kesuburan yang ada pada laki-laki. Dan mungkin tentu Anda bisa memilih salah satunya ya dari beberapa tes untuk menguji kesuburan Anda. Oke, yang pertama adalah tes fisik dan riwayat kesehatan. Salah satu tes yang harus Anda ikuti untuk mengetahui kesuburan pada pria adalah tes fisik. Biasanya tes kesuburan pria yang satu ini akan dilakukan oleh dokter urologi, yaitu dokter spesialis yang menangani penyakit pada sistem saluran kemih, termasuk ginjal, ureter, kandung kencing, pada wanita maupun pria juga. Biasanya dalam tes kesuburan pria ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan riwayat kesehatan Anda secara keseluruhan. Dokter akan mencari tahu segala kondisi yang berpotensi mengganggu kesuburan Anda. Hal ini bisa berupa cacat pada sistem reproduksi, rendahnya hormon, penyakit, atau kecelakaan yang pernah Anda alami. Selain itu, di dalam tes kesuburan pria ini, dokter akan menanyakan pula kepada Anda apakah Anda pernah mengalami suatu penyakit yang cukup serius sebelumnya, masalah kesehatan yang Anda miliki saat ini, atau penggunaan obat yang mempengaruhi kesuburan Anda. Tidak hanya itu, dalam tes kesuburan fisik ini, dokter juga akan mencari tahu bagaimana gaya hidup Anda selama ini. Dokter akan menanyakan apakah Anda mengonsumsi alkohol, menggunakan rokok, atau obat-obatan tertentu. Dokter juga akan menanyakan apakah Anda sering terpapar radiasi, pestisida, atau hal lain yang mungkin mempengaruhi kesuburan Anda. Selain itu, dokter juga akan bertanya bagaimana reaksi tubuh Anda saat berhubungan seksual. Sebagai contoh, mungkin dokter akan menanyakan apakah Anda pernah mengalami masalah pada ereksi. Nah, untuk mengetahui masalahnya, silahkan simak videonya di pojok kanan atas ya. Oke, yang kedua adalah analisis sperma. Analisis sperma adalah jenis tes kesuburan untuk pria yang paling pertama dilakukan untuk mengetahui apakah ada gangguan pada sperma yang menyebabkan Anda sulit punya anak. Bahkan dalam setiap tes yang dilakukan untuk mengetahui kesuburan pria ini, analisis sperma adalah salah satu prosedur yang harus dilakukan. Sperma dibutuhkan dalam proses kehamilan untuk membuahi sel telur wanita di dalam rahim. Jika pada tes kesuburan untuk pria ini ditemukan ada salah satu kelainan sperma, baik kelainan bentuk, jumlah maupun kecepatan gerakan sperma itu, maka pria lebih beresiko untuk sulit punya pasangan atau bahkan bisa dikatakan mandul. Sebenarnya yang diperiksa dalam tes semacam ini tidak hanya sperma saja. Selama pengujian ini, segala macam faktor yang terkandung dalam cairan mani juga ikut diperiksa. Oleh karena itu, tes ini lebih tepat disebut dengan analisis semen atau air mani. Sebelum melakukan tes ini, dokter mungkin akan meminta Anda untuk menghindari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mungkin terkait dengan hubungan seksual atau masturbasi selama beberapa hari, jadi harus puasa dulu ya. Terus kemudian dilarang mengonsumsi alkohol dan minuman berkafein. Kemudian jangan menggunakan pelumas saat mengeluarkan sampel sel sperma. Dan memberikan sampel sel sperma itu saat sedang merasa sehat ya. Jangan pada saat kondisi stres atau sakit ya. Karena akan mengganggu dari hasil analisanya. Nah, selain itu, untuk obat-obatan multivitamin juga sebaiknya disarankan ya, tapi jangan mendekati saat pemeriksaan. Oke, agar analisis sperma ini bisa berjalan lancar, ya, Anda harus menjaga kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas, sehingga tidak merancukan hasil dari tes analisis sperma tersebut. Kemudian hasil analisis dari tes kesuburan ini akan menentukan apakah jumlah produksi sperma atau fungsi sperma itu menjadi alasan tentang kesuburan serta
fertilitas dari sperma Anda. Yang ketiga adalah tes hormon. Meskipun tergolong jarang terjadi, salah satu kemungkinan penyebab infertilitas pada pria disebabkan karena masalah pada salah satu hormon dalam tubuh. Hormon yang diproduksi dalam kelenjar pituitari adalah hormon yang berperan untuk menstimulasi produksi sperma. Jika hormon tersebut berkurang, maka jumlah produksi sperma pun akan menurun. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari adalah hormon follicle stimulating hormone atau FSH dan juga luteinizing hormone atau LH. Kedua hormon ini saling berkaitan, maka jika salah satu ini akan berkurang, maka hormon lainnya juga akan mengalami penurunan. Untuk mengetahui kondisi kedua hormon ini, Anda bisa melakukan tes darah dengan mengambil sampel darah Anda yang kemudian dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa kadar hormon tersebut. Umumnya berbagai jenis hormon dapat terdeteksi dengan baik melalui sampel darah Anda. Yang keempat adalah tes genetik. Selain ketika tes kesuburan pria yang telah disebutkan sebelumnya, tes kesuburan pria yang juga bisa Anda lakukan adalah tes genetik. Tes ini bisa dilakukan oleh pria saat mengalami beberapa kondisi berikut ini. Ya, misalkan ada jumlah sel sperma saat analisis sperma ternyata sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ditemukan sperma di dalam air mani yang dikeluarkan. Kemudian kondisi fisik yang disebabkan oleh faktor genetik, misalkan ukuran testis yang kecil. Nah, maka kita bisa melakukan tes genetik. Tes genetik itu sebenarnya adalah tes darah yang dilakukan dengan cara melihat DNA atau informasi genetik lainnya. Beberapa jenis tes genetik untuk kesuburan pria ini akan menghitung jumlah dan tipe kromosom, sementara jenis lainnya akan mencari perubahan atau mutasi yang terjadi pada kode genetik seseorang. Biasanya dalam tubuh manusia terdapat 46 kromosom di dalam masing-masing sel, yaitu 22 pasang kromosom somatik dan 22 pasang kromosom seksual. Kromosom seks adalah materi genetik yang menentukan jenis kelamin manusia. Wanita memiliki sepasang kromosom X, yaitu XX, dan pria memiliki kromosom X dan satu kromosom Y, jadi XY. Berikut ini adalah beberapa jenis tes genetik yang bisa Anda pilih untuk mengetahui kesuburan pria. Ya, yang pertama ada karyotype. Tes karyotype memeriksa jumlah dan tipe kromosom yang terdapat di dalam tubuh Anda. Selain itu, tes kesuburan pria ini bisa mendeteksi apabila seorang kehilangan atau justru kelebihan jumlah kromosom. Yang kedua, tes mikrodilesi kromosom Y. Tes mikrodilesi berfungsi untuk memeriksa informasi genetik yang hilang dari kromosom Y yang dibutuhkan untuk produksi sperma. Tes genetik yang ketiga adalah untuk cystic fibrosis. Cystic fibrosis adalah kondisi yang biasanya terjadi karena faktor genetik. Kondisi ini sebenarnya menyerang paru-paru, namun ia juga dapat menyebabkan infertilitas pada pria. Tes ini dilakukan untuk mencari mutasi genetik yang salah satunya dapat menyebabkan infertilitas pada pria. Jadi Anda silahkan bisa melakukan tes kesuburan pria jika memang mengalami kesulitan untuk memiliki momongan. Kesulitan tersebut bisa dikonsultasikan ke dokter untuk memperoleh rekomendasi tes kesuburan yang tepat. Nah, itulah tadi 4 jenis tes kesuburan pria yang perlu Anda ketahui. Thanks buat sahabat sehat yang sudah menonton hingga akhir ya. Jika ada pertanyaan seputar topik ini, bisa banget untuk chat di kolom komentar di bawah ini. Like dan subscribe videonya, keep sharing and inspiring, be healthy and be happy. Bye-bye.